Jangan dikasih waktu. Setelah kemarin kita udah coba atau udah sama-sama lihat di video yang sebelumnya mengenai alat astrofotografi atau astrofotografi setup, sekarang kita coba atau saya ingin menjelaskan ke tahap selanjutnya, yaitu program untuk astrofotografi. Kali ini kita akan menggunakan sebuah program yang bernama NINA, NINA, NINA atau Nighttime Imaging and Astronomy. Mungkin di beberapa edisi atau di beberapa video yang pernah saya upload itu teman-teman sekarang udah pernah lihat ya, programnya, softwarenya namanya NINA. Itu semacam suite atau paket program untuk capturing atau imaging astrofotografi, khususnya target kita yang untuk nebula atau deep sky object. Nah, kali ini kita akan coba kupas dikit, atau mudah-mudahan bisa detail ya malam ini. Peralatannya masih sama kemarin, mounting teleskop sama kamera. Peralatan udah terkonek semua. Sekarang kita hidupin mountingnya, teman-teman sekalian. Ayo turunnya. Nah, mounting ini ketika kita hidupin itu nggak seketika nggak serta-merta bisa dipakai, teman-teman sekalian. Mounting ini Ioptron CM25P ini kebetulan dilengkapi dengan GPS built-in untuk positioning dan untuk tracking nanti benda-benda langit yang akan target yang akan kita tuju. Nah, jadi begitu dihidupin, GPS-nya itu tadi bunyi, mungkin dengar ya, tap, itu GPS-nya loading. Terus kalau statusnya GPS sudah oke, berarti mounting udah bisa dipakai. Terus nggak lupa peralatan kita sama komputer ya, teman-teman sekalian. Komputer yang saya pakai ini speknya biasa aja, RAM-nya itu sekitar 12 GB lah, lebih gede sih lebih bagus. Untuk koneksinya, si mounting ini pakai jack RS232, teman-teman sekalian. Dia pakai RS232, terus saya sambungin ke RS232 converter. Kalau ininya sih jacknya dari sananya, begitu beli kita dapat ini. Terus saya sambungin ke converter USB, terus langsung masuk ke USB komputer. Kalau kamera sendiri itu adalah tersambung dengan USB versi 3.0. Terus dia ada kabel untuk source-nya, untuk power source. Itu pakai adapter lagi. Dan untuk kamera guiding itu pakai USB 2.0. Langsung connect ke portnya di mounting, port guide ini. Selanjutnya kita on-kan komputer ya, teman-teman sekalian. Malam ini kebetulan cuaca lumayan cerah, ada berawan sedikit sih, tipis, tapi mudah-mudahan kita bisa imaging Orion atau Orion, nebula Orion Messier 42. Posisinya jam segini, jam-jam 8 ini pas akan berada di atas kepala.
Oke, sekarang kita udah on, komputer udah connect semua. Buka Ninanya teman-teman ya, Nina Nighttime Imaging and Astronomy. Software ini lumayan cukup lengkap untuk astrofotografi, dan yang penting gratis dan lumayan powerful, banyak fitur-fiturnya, lumayan banyak teman-teman sekalian. Nah, ini udah kebuka. Nah, di kali ini saya tidak, fiturnya kan lumayan banyak, tapi malam ini atau edisi kali ini saya akan cuman menjelaskan yang kita pakai malam ini untuk imaging, yaitu tab ini equipment. Ini terdiri dari kamera, filter wheel, dan lain-lain. Di tab ini saya akan cuma pakai fitur kamera, guider, sedangkan yang lain kita nggak pakai. Terus setelah equipment ada tab sequence. Di sini sequence nanti akan kita coba, akan kita buka. Terus imaging dan option. Jadi empat fitur aja yang kita pakai malam ini. Nah, untuk kamera ini udah terdeteksi di sini. Kamera saya udah ESI 294 MC Pro Zero. Terus langsung kita connect saja. Nah, kalau udah connect akan terbaca semua fitur-fiturnya atau data-data dari kamera tersebut. Di sini di sebelah kanan ini, langsung kita menuju ke sebelah kanan. Itu ada, karena kamera saya ada coolernya, jadi ya kita udah punya fitur cooling system ini. Nah, di sini ada target temperatur. Biasanya saya cuma pakai, karena kita di tropis, itu pakai di 0 derajat aja. Ini di sini ada cooler powernya 0 derajat, 0%, terus chip temperature masih 26. Sekarang kita targetnya kita 0 derajat. Terus saya langsung klik ke tanda salju ini teman-teman, tanda cooling. Nah, di sini ada warming itu nanti untuk terakhir kalau kita sudah selesai imaging atau sudah selesai sequence, itu nanti tinggal warming. Nah, sekarang durasi ini biasanya itu sekitar 5 sampai 5 menit sih, 3 menit sampai 5 menit. Dia akan cooling ke target temperatur yang dituju. Nah, selagi kita menunggu, saya akan konekkan fitur guidernya. Guider ini di sini sudah terbaca PSD2 dan lain-lain. Nah, yang kita pakai ini PSD2 atau PHD2. PSD2 sendiri sudah terkenal atau sudah banyak dikenal di dunia astrofotografi untuk software guiding atau software pemandu. Malam ini kita tidak akan kupas detail mengenai PSD-nya. Mungkin di edisi lain atau di edisi selanjutnya nanti akan saya kupas mengenai khusus PSD. Nah, sekarang kita cuma pakai PSD dengan asumsi bahwa semua sudah terkonek dengan kamera, guiding, teleskop, dan lain-lain. Kita tinggal connect saja ini. Nah, begitu kita konekkan, dia akan langsung terkonek dan terbuka layar looping atau target. Atau biasanya ini kalau teleskopnya sudah ke arah ke bintang, ini akan terlihat bintangnya di sini, di kotak ini. Nah, sementara karena si mounting belum saya arahkan ke target, saya stop dulu. Kita akan lihat di sini. Nah, di sini sudah terkonek semua profil dari PSD2. Itu nanti kan kita kupas di edisi tersendiri ya. Saya akan coba jelaskan sedikit saja. Ini kameranya sudah ada, mountnya sudah ada. Terus udah connect semua, sudah hijau. Kita close saja. Nah, sekarang terus juga sudah tersambung langsung dengan software si Ioptron-nya. Kita klik di sini kalau punya saya Ioptron, mungkin kalau teman-teman sekalian kalau beda softwarenya udah lagi, tinggal disesuaikan aja. Nah, di sini status GPS sudah oke. Udah lengkap semua datanya, model CM25 segala macam lah, ada posisi, latitude segala macam ini. Di tracking ini saya centang tracking enable. Nah, tinggal kita slow. Target kita malam ini kebetulan mudah-mudahan bisa kelihatan nih, Messier 42 ya. Saya akan langsung slow ke Messier 42 atau Orion, nebula Orion. Posisi kamera dan
teleskop dan lain sebagainya udah siap, jadi saya tinggal slew saja. Mungkin kalau bisa saya bisa lihat. Nah, ini dia teleskopnya bergerak ke targetnya adalah nebula apa dia? Nebula Orion ya, Messier 42. Oke, teleskop udah masuk, bergerak ke target. Nah, selanjutnya kita balik ke Nina tadi, teman-teman. Nah, setelah kita guider, kamera udah terkonek semua, sekarang target juga, sensornya sudah tercapai juga, sensor chipnya sudah temperatur sudah 0. Terus selanjutnya kita tinggal ke tab imaging, teman-teman sekalian. Nah, di imaging ini ada beberapa kolom atau bagian. Ini sebenarnya karena ini basicnya open source, ini bisa diatur-atur sebenarnya, tapi ini bisa saya pindahin kemana-kemana aja bisa kan. Tapi karena malam ini coba kita pakai, tetap kita posisinya di sini. Ini ada di tengah ini ada layer untuk gambarnya, untuk image-nya nanti kalau kita udah exposure. Terus di samping kanan ini ada imaging tools-nya, ada exposure time, filter, binning, gain. Binningnya saya set 1x1, ada 2x2 dan lain sebagainya. Binning ini untuk nanti di pixelnya kameranya ya. Terus gainnya di Unity Gain 120, loopnya off, shape off segala macam off, tiga ini off. Terus ini ada tombol live view, ada start exposure. Kalau saya start exposure, saya setel di sini 1, itu akan dia exposure di 1 detik. Coba ya kita tes. Sebelum ke tes, ini ada keterangan dari kameranya, gain, offset, dan suhunya, powernya dan suhu. Ada cooling, ada warming, seperti yang di depan tadi. Nah, coba saya exposure untuk ngetes saja apakah sudah. Nah, ini dia image dari si nebula Orion di 1 detik. Untuk ke teleskop sendiri, mounting dan teleskop ini posisi sudah align ya teman-teman sekalian. Karena posisinya udah di observatoriumnya sudah align, sudah polar align, jadi guiding segala macamnya sudah lumayan gampang. Nah, jadi ini posisi karena lampu masih terang. Nanti kita coba exposure pada saat lampu agak sudah kita matiin semua ya teman-teman sekalian. Nah, ini di 1 detik. Kalau saya mau live view itu bisa saya tekan tombol ini aja dengan ini. Nanti dia per 1 detik akan, nah ini kan bergerak ya teman, posisi bergerak ya, bisa dilihat bergerak itu sama dengan live view-nya. Per 1 detik dia akan stretching image. Nah, di Nina ini ada juga fitur auto stretching. Jadi kalau gambarnya stretching itu akan fitur untuk memaksimalkan frame yang kita dapat, walaupun cuma 1 detik dia akan di stretch, diolah sedemikian rupa oleh si software sehingga menghasilkan gambar yang maksimal. Kira-kira pengertian stretching begitu. Oke, terus mungkin sudah ya. Di sini ada fitur-fitur yang saya sebenarnya belum saya explore semua fitur-fitur ini. Ada focusing, button of mass, ada segala macamnya di sini. Ada kalau crosshair itu tinggal untuk fitur di tengah-tengah sini aja. Terus ada flat, soft, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke tab sequence, fitur sequence. Inilah intinya dari Nina ini, bahwa Nina ini merupakan software untuk sequencing. Sequencing itu kira-kira untuk menangkap frame per frame, dari mulai kapan kita mengcapture, berapa jam waktunya, berapa frame, terus gain dan lain sebagainya. Di sini fiturnya ada delay start, sequence mode, one after another. Itu saya memang nggak pernah ngerubah ini. Ininya dibiarkan aja default semua, karena yang kita pakai cuman di bawah ini saja fiturnya. Nah, ini enable on, progressnya belum. Totalnya misalnya target kita Orion kan, dengan saya kamera ini tidak memakai filter, jadi kita exposure itu di sekitar 2 menit sampai 3 menit, 60 detik sampai 180 detik. Kita coba di 180 detik aja teman-teman.
Kalau 180 detik kita akan coba, mungkin malam ini akan 1 jam ya, 1 jam exposure total. Jadi saya akan, kalau 3 menit itu 20 frame ya. Di sini kita cek saja 20 frame. Terus waktunya itu 180 detik 3 menit. Tipe framenya tipe light, ini ada flat, dark, bias, dan dark flat dan lain sebagainya, kita pakai light. Terus filternya nggak ada, binning 101, jitter on. Jitter ini adalah untuk jittering ini untuk fitur untuk menghilangkan walkie noise. Walkie noise itu seperti kalau di gambar kita, di frame, di image kita ada kayak noise yang berupa kayak cakar gitu, noise-nya bergaris-garis gitu. Jitter ini untuk menghilangkan itu. Tapi malam ini kita tidak akan bahas detail jitter, mungkin di edisi guiding baru kita bahas ya. Jitternya on saja. Terus karena ini 180 detik, saya akan jitternya setiap 2 frame. Di setiap 2 frame dia akan jitter. Jitter itu kurang lebih mountingnya akan digoyangkan oleh si sistem ini, si Nina ini. Dia akan memerintahkan atau mengirim pulsa ke PHD2 software guiding tadi untuk melakukan jitter. Nah, asumsinya ini udah terset semua ya. Memang ada setelan khususnya untuk jittering. Terus gainnya 120, offset 30 standar. Jadi setiap 2 frame nanti dia akan ada fitur jitter gitu. Kameranya akan bergerak, teleskopnya akan bergerak, berkeliling istilahnya, untuk menghilangkan si walkie noise itu. Nah, kalau setelah itu kita simpan semua. Terus untuk option ini adalah ini untuk fitur istilahnya temanya dia SIM segala macam. Terus equipment yang tadi, kamera, teleskopnya ini sebenarnya kita bisa setting, tapi saya membiarkannya default aja. Imaging ini, nah ini tipe yang file type atau tipe file yang akan kita simpan itu saya biasanya di feeds, karena feeds ini file yang paling bagus ya dibandingkan ini ada TIFF sama XCSF. Feeds ini bisa semua. Kalau feeds bisa dibuka di hampir software pengolahan kayak Photoshop, Lightroom, PixInsight dan lain sebagainya. Kita simpan di feeds. Terus ini untuk penyimpanan itunya, filenya setelah kita capture nanti itu saya simpan aja di MP2 ya. Nah, MP2. Oke, yang lainnya udah tinggalin aja. Langsung kita ke sequence lagi teman-teman. Nah, ini saya tinggal play aja. Sebelum ke play saya harus looping dulu si software guider PSD2. Jadi ini looping. Dia akan, ini sudah ada bintang pemandunya ya, kita udah dapat. Kebetulan karena di Orion targetnya, jadi bintangnya banyak kalau di Orion. Kayak di sini tadi nih. Di imaging itu kan bintangnya ini bisa dijadikan bintang target semua. Nah, karena ini tadi masih statusnya live view, saya matiin aja live view-nya. Terus sekarang guidingnya saya harus on dulu karena ini memang masih semi otomatis, belum full otomatis. Jadi saya harus pilih bintang guide-nya. Sekarang saya matiin lampu dulu ya teman-teman sekalian, biar teleskopnya maksimal bekerja. Nah, lampu udah kita matiin. Terus saya tinggal saya guide, tinggal on lah. Guidingnya udah on, sekarang udah jalan guide. Selanjutnya kalau guidingnya udah jalan, nanti deh ya masalah guiding kita akan kupas di edisi khusus. Mudah-mudahan saya ada waktu sempat mengupasnya. Kalau guiding udah jalan, itu tinggal kita main di sequence-nya tadi. Balik ke sequence, semuanya udah tersetting, tinggal play teman-teman. Play, semuanya sudah jalan. Ini di sini ada waktunya jalan, sequence 1 per 1, exposure 1 per 20. Di 20 frame yang akan kita ambil malam ini, light frame di
Nebula Orion. Nanti akan kita skip ya sampai 3 menit ke depan. Kita akan lihat hasilnya si imaging frame pertama seperti apa. Oke, saya akan skip dulu. Ini guidingnya udah berjalan semua, udah bagus. Tinggal kita tunggu aja waktu exposure 3 menit. Lampu semua sudah saya matiin. Dan layar akan saya redupin semua. Sip. Nah, teman-teman sekalian, ini udah kelewatan tadi ya. Udah sequence yang pertama dari akan saya terangin dulu layarnya. Oke, ini sequence yang kedua, exposure yang kedua, sequence satu persatu. Udah lewat yang frame pertama tadi, udah berhasil kita dapetin. Tapi memang hasilnya malam ini memang tidak maksimal teman-teman sekalian. Tadi itu pas saya skip, bintang guidingnya loncat-loncat, guide starnya ini. Karena nih kita bisa lihat di sini, bisa lihat hasilnya ini goyang, jadi bintangnya goyang. Karena memang ada awan tipis, atmosfernya nggak stabil. Jadi bintangnya itu kadang-kadang si PSD2 ini ngebaca bintangnya lompat, kadang di sini, kadang di sini. Itu sangat mempengaruhi hasilnya, hasil imaging kita teman-teman. Kalau cuacanya clear bagus itu sangat bagus sekali guidingnya. Tapi karena tadi lompat-lompat, jadi mau tidak mau si mountingnya juga lompat, geser gitu. Tapi kurang lebih itulah, itu hasil sequencing dari si Nina ini. Kalau kita mau nungguin ini sampai frame ke-20 nanti ya. Nanti hasilnya akan coba kita lihat. Tapi kalau saya bisa bilang bahwa malam ini sih hasilnya kurang bagus. Jadi saya video ini cuma review bagaimana si Nina ini bekerja. Tapi kalau hasil dari si Nina, gambar Nebula Orion, saya sanksi bahwa hasilnya jelek malam ini. Bisa dilihat ya transparansinya itu. Terus juga kamera saya ini penyakitnya teman-teman, kebetulan. Saya juga nggak tahu nih trouble-nya di mana. Kalau dia udah 0 derajat itu dingin, ada embun noise-nya di sini. Ini bisa kelihatan dari sini ya. Ini noise yang di sensornya tuh ada embun, ada kondensasi. Tapi ini sebenarnya kalau ditungguin lama-lama hilang. Udah sejam lewat kalau dari ini, lama-lama hilang. Dan bisa dihilangkan dengan dark frame. Nah, ini ada bunyi teman-teman. Nah, barusan nih si guide star-nya lompat-lompat tadi bunyi ting ting. Kalau PSD itu kalau bunyi-bunyi itu berarti guidingnya nggak stabil. Ini akan jadi permasalahan tersendiri di guiding. Jadi kan kita coba kupas. Tapi kurang lebih itu ya, Nina bahwa software sequence ini sudah bisa bekerja. Kalau si Nina ini mau dikontrol lewat HP bisa, tapi pakai software tersendiri itu saya biasanya pakai TeamViewer ya. Mungkin ada di sebuah video saya pernah pakai TeamViewer. Di sini saya tinggalin alatnya, terus saya tinggal sambil nonton TV, sambil ngapain aja bisa itu. Pakai TeamViewer di monitor aja. Karena memang kalau keadaan nggak stabil begini itu nggak bisa ditinggal teman-teman sekalian. Kayak gini nih, itu pasti ya bisa dilihat ya, dia akan ngedip ya. Ini tandanya bintangnya hilang nih karena ada awan tipis lewat dan segala macam. Itu guidingnya nggak bisa jalan dan pasti hasilnya akan goyang lagi begitu. Coba kita lihat. Oh, ini kebetulan bagus nih. Tapi next frame pasti kelihatan hasilnya nggak bagus. Nah, ini udah lompat jauh nih. Kalau dibiarin nih nanti akan error nih. Guidingnya, grafiknya akan ngacak-ngacak dia. Nah, itu bisa lihat ya, itu permasalahan guiding. Oke, mungkin itu sekian review, bukan review sebenarnya sih ya. Saya coba menjelaskan bahwa software Nina ini bisa dipakai untuk sequence. Oke, demikian untuk malam ini, untuk video kali ini. Nanti mudah-mudahan kalau hasilnya bagus saya akan kasih di akhir ya, si Nebula Orion. Demikian malam ini. Makasih udah menyaksikan di Unjung 10 Minute Astro. Tidak lupa saya juga ingin menyampaikan bela sungkawa atau turut berduka yang sedalam-dalamnya buat korban kecelakaan dari pesawat Sriwijaya SJ182 yang mengalami kecelakaan beberapa hari lalu. Alhamdulillah tadi sore ya saya ngeliat berita, kotak hitam atau black box FDR-nya
flight data recordernya udah ketemu. Mudah-mudahan bisa mengungkap apa penyebab terjadinya. Berduka. Thank you for watching.